ngutang di pinjol sebaiknya dibayar atau enggak sih? Menko Polhukam kita, Mahfud FD, pernah bilang bahwa buat orang-orang yang terlanjur terjerat pinjol yang gak terdaftar di OJK dan menggunakan cara-cara kasar buat nagih, sebaiknya pinjamannya gak usah dibayar. Mungkin kalimat itu buat sebagian orang bukan pilihan yang bijak. Gimana pun juga hutang seharusnya dibayar. Lalu apa maksud ucapannya tadi bahwa pinjol ilegal sebaiknya gak usah dibayar? Mayoritas orang itu berhutang karena butuh uang. Kenapa bisa gini? Mungkin banget karena banyak penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Menurut data BPS, jumlah penduduk yang miskin banget jauh di bawah batas kemiskinan itu masih 24 juta jiwa. Di atas kelompok yang sangat miskin ini pun masih banyak orang Indonesia yang bisa dibilang gak punya uang yang cukup. Mereka cuma mampu bertahan hidup, tapi kalau sakit mereka gak bisa membayar rumah sakit. Kalau mereka harus bayar sekolah anak, mereka juga masih berhutang. Kalau mau nikahin anak, banyak juga yang nyari pegadaian atau saudara yang punya uang lebih. Dalam kondisi kemiskinan dan keterpaksaan minjem uang, jadi gak aneh kalau pinjol dengan bunga besar dan cara yang gak lazim masih jadi pilihan. Disinilah sebenarnya peran pemerintah buat ngasih jaminan keamanan bagi masyarakat yang terjerat pinjol. Mungkin naif dan kurang gaul kalau orang masih mencibir orang yang berhutang. Di Indonesia kalau hutang gak dilakukan, jadi banyak kesempatan yang bisa hilang. Banyak anak putus sekolah, banyak ibu yang gak bisa ngasih makan keluarganya, dan lain sebagainya. Di satu sisi, memang pinjol itu muncul karena kebutuhan masyarakat Indonesia yang sudah di luar nalar. Mereka akhirnya memanfaatkan sesuatu yang paling mudah. Soalnya kalau mau minjem uang dari bank secara resmi, mungkin mereka akan terikat sama aturan bank dan screening dari Bank Indonesia. Sebenarnya, dengan banyaknya orang Indonesia yang butuh banget uang, tugas ini harusnya dibebani ke pemerintah. Pemerintah seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan warganya supaya nggak kejebak dalam sistem pinjol yang nggak bertanggung jawab. Selain itu, untuk kebutuhan yang sifatnya sangat pokok seperti pangan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya, pemerintah harusnya bisa ngasih jaminan bahwa seluruh warganya bisa dapetin itu secara gratis. Selama hal itu belum dipenuhi, maka ya pinjol atau pinjaman lain yang sifatnya buruk pasti masih tetap aja diambil sama orang Indonesia. Pinjol itu sifatnya memanfaatkan kemiskinan orang dan mereka memerasnya buat kepentingan mereka. Karena itulah logika kenapa sebaiknya pinjol yang mencekik gak perlu dikembalin itu jadi kadang terdengar tepat. Memanfaatkan kemiskinan untuk memeras orang itu juga bukan hal yang baik loh. Dari semua itu, poin utamanya kita harus berusaha sekeras mungkin buat keluar dari kemiskinan. Pemerintah sendiri harus ningkatin jaringan sosial supaya gak ada lagi pinjol yang gak manusiawi. Kalau kebutuhan pokok dan jaringan pengaman sudah baik tetapi masih ada orang yang menggunakan pinjol, maka itu bisa dikategorikan keterlaluan.